Pak Chen ini, dia adalah orang terkaya di kota Jiang. Malam ini, siapapun di antara kalian yang bisa melayani beliau dengan baik, uang di atas meja ini akan menjadi miliknya. Halo, Pak Chen. Tidak ada reaksi sama sekali. Konon katanya Pak Chen ini, di bagian itu tidak berfungsi. Apa benar? Di sini. Pak Chen, Anda menyakitiku. Yo, Pak Chen benar-benar orang yang setia ya. Datang ke tempat seperti ini masih membawa foto cinta pertama. Foto ini sudah lama sekali. Wanita di foto ini mungkin sudah tua dan tidak cantik lagi. Mana ada di antara kami yang tidak lebih baik darinya? Pak Chen, lupakan wanita itu. Biarkan kami membuat Anda senang. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Pak Chen, lepaskan aku. Kamu ini siapa? Berani-beraninya dibandingkan dengan dia. Ada orang mati! Cepat panggil orang! Xiaoyu. Mimpi ini lagi. Chenwu, kau bukan manusia. Aku, Li Xiaoyu. Kau sudah mati 20 tahun. Berapa lama lagi kau akan menggangguku? Selama bertahun-tahun ini, meskipun aku menghasilkan banyak uang, apa gunanya? Bahkan jika seorang wanita cantik berdiri di depanku melepas pakaiannya, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku bahkan bukan seorang pria sejati. Kau puas sekarang? Bangsat! Lihat apa yang telah kau perbuat! Aku pukul kau mati! Ayah! Ayah. Jangan panggil aku ayah! Aku tidak punya anak sepertimu! Kau melakukan hal yang biadab pada Xiaoyu. Kau masih berani tertawa? Jika waktu bisa berputar kembali, sebaiknya aku yang mati saat itu, bukan kalian. Sayangnya, ini hanyalah sebuah mimpi yang terulang berkali-kali. Aku harus bangun. Nak, Ini bukan mimpi. Aku terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, aku diracuni dan tanpa sadar meniduri Li Xiaoyu yang tinggal di rumah. Chenwu, lepaskan aku, lepaskan. Lama kemudian, kabar itu tersebar. Li Xiaoyu tak tahan dipermalukan, lalu bunuh diri dengan sungai. Setelah mayat ditemukan, baru diketahui bahwa ketika itu dia hamil. Ayah marah hingga terkena stroke. Tak lama, kemudian juga meninggal. Terakhir, ibu tak tahan banyak pukulan ini. Aku akan menemanimu. Syukurlah Tuhan memberiku lagi kesempatan untuk memulai ulang. Ayah, ibu, Xiaoyu! Xiaoyu, makanlah sedikit. Kau sudah 2 hari tidak makan. Ini. Xiaoyu. Keluar, aku tidak ingin melihatmu. Bangsat, berlututlah di hadapanku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kau malah selalu mencuri ayam. Dengan apa kau bertanggung jawab? Jangan anggap ayah kejam hari ini. Jika Xiaoyu tak memaafkanmu, aku saja matikanmu untuk meminta maaf pada orang lain. Paman Chen. Orang yang pantas mati adalah aku, Xiaoyu. Jangan sampai kau berpikir untuk bunuh diri. Xiaoyu, kau tidak boleh mati. Pikirkan anak dalam kandunganmu. Anak?
Anak apa? Anjing tak bisa berubah. Masih berbohong saat ini. Aku tahu, dosaku tak terampuni. Hukum mati, atau apapun itu balasanku. Tapi kali ini, tidak berbohong. Bisa beri aku satu kesempatan untuk menebusnya? Bukankah kau selalu bilang begitu? Aku... Paman Chen. Sudahlah. Xiaoyu, aku tahu bersalahmu. Tapi aku ingin pakai sisa hidupku, untuk menebusmu. Menikahlah denganku. Aku akan membuatmu bahagia. Aku akan membuatmu dan anak kita bahagia. Aku bersumpah. Menikahimu. Membuatku bahagia. Chenwu, dengan apa kau berani? Xiaoyu, aku jamin padamu, sebelum anak kita lahir, aku jamin akan menjemputmu dengan upacara pernikahan yang megah. Jika aku tidak melakukannya, tanpa perlu kalian berkata apapun, aku akan gantung diri di suatu tempat. Aku akan menyerahkan nyawaku untukmu. Bagaimana caranya menghasilkan uang? Properti. Tidak bisa. Sekarang belum waktu dagang properti. Lagi pula, tidak ada modalnya. Lotre? Beli lotre bisa. Tapi, siapa yang ingat nomornya itu? Chenwu, kau sungguh mempermalukan orang terlahir kembali. 宿主可以每日获得1条情报，让寡妇家进了一条5斤的大王蛇。 Sistem intelijen? Serius? Ayah, sudah larut malam. Mau kemana? Bukankah kau bilang Xiaoyu hamil? Wanita hamil? Perlu makan lebih banyak daging. Ayahmu akan coba peruntungan di gunung. Kalau aku tak salah ingat, ayah. Kaki luka oleh babi hutan berburu gunung. Kau tetap di rumah. Kalau berani keluar. Kakimu akan kupatahkan. Ayah, ini salahku. Serahkan urusan berburu padaku. Aku harus melakukan sesuatu untuk Xiaoyu. Berdiri di sana! Anak kita akhirnya. Ingin bantu kamu memikul beban. Biarkan dia lakukan. Kamu mengandalkannya? Aku percaya dia main kartu, tapi berburu. Apakah dia benar-benar berubah? Akhirnya datang. Sudah lama menunggumu. Siapa? Berani mengintip aku mandi? Bajinganku bunuh kau. Kakak ipar, ini aku Chenwu. Chenwu, ternyata kau bajingan. Kakak ipar, aku benar-benar bukan datang untuk mengintip. Kakak Mandi, dengarkan penjelasanku. Apa katamu? Malam ini kau memanjat tembok, bukan melihatku mandi. Jadi maksudmu, bentuk tubuhku tidak bagus ya? Kalau begitu, kau lebih pantas dipukul. Wah, kakak ipar, siapa tak tahu kau paling. Tubuhnya terbaik, tapi hari ini aku bukan datang untuk mengintip kakak Mandi. Aku datang untuk menangkap ular. Kau bohong. Tak percaya? Lihat belakangmu. Ada ular, cepat tangkap. Kakak ipar, gimana tangkap? Lihat. Chenwu, kau menyelamatkan hidupku, Kak Ipar. Lalu bagaimana membalas budimu? Kita semua satu desa. Tidak usah terima kasih, Kakak Ipar. Kau masih ada urusan, pulang dulu ya. Aneh, kok dia jadi orang beda. Padahal dulu bertemu aku. Matanya seolah ingin menempel di tubuhku.
Di mulut teriak berantem. Bukankah kau sedang cemas? Mati luar tak peduli. Aku pikir, Simut ini keluar begitu lama. Jangan-jangan dia menjual senapan buruanku untuk berjudi. Tidak bisa begini. Aku harus pergi mencarinya. Pak Tua, kau mencium bau apa tidak? Orang tua, aku dapat beberapa ular. Sudah matang. Makanlah selagi hangat. Baik. Barang yang asal-usulnya tidak jelas. Aku takut makan nanti sakit perut. Daging ular? Aduh, aku percaya Putra sudah bertobat. Tidak buat itu saja. Kapan kau tidak percaya padanya? Makanya, ibu yang terlalu sayang merusak anak. Dia jadi begini, gara-gara kau memanjakan. Benar? Daging ular? Segar sekali? Bagaimana kau juga mencicipi? Aduh, ngapain kau masih berdiri saja? Ayo cicip. Aku ingat, kalau makan rasanya aneh. Nanti ajar si brengsek deh. Jangan kau larang aku. Ini benar ular daging. Mana si anak dapat? Sudahlah, makan dulu. Tidak menghajar anak? Dulu kenyang baru hajar. Xiaoyu, ini semangkuk ular, semangkuk sup ikan. Minumlah selagi hangat. Chen Wu, jangan sok-sokan baik di sini. Aku tidak akan memaafkanmu. Percaya atau tidak, aku dulu diracuni oleh orang lain. Aku bukan ingin mengelak tanggung jawab, hanya ingin memberitahumu. Aku telah menyakitimu. Aku pasti akan bertanggung jawab penuh padamu. Sudah makan 2 kali? Lihat habis. Bu, apa katamu? Dia sudah makan? Dia sudah makan. Akhirnya ada awal yang baik. Tapi jangan terburu-buru. Nanti malah menakuti dia. Kita pelan-pelan saja, nah. Ibu yakin? Anda bisa deh. Iya. Xiaoyu, aku masih sedikit demi sedikit. Buka hatimu, lalu selek masuk. Tapi yang paling penting sekarang adalah cari uang sistem. Perbarui informasi hari ini. 今日情报已刷新，黄花水库因水体富营养化，石螺泛滥成灾。 Siput batu. Dapat. Kaya. Saatnya beri orang zaman ini kejutan kecil pada indera perasa mereka. Ada apa? Iya. Iya. Bocah nakal! Apa yang kau lakukan di dalam dengan pintu tertutup? Membikin rumah bau dari jamban. Dapur ini tidak bisa dipakai. Ini modalku menikahi Xiaoyu. Kalau tidak tahan, masuk kamar dan tutup pintunya. Kamu dengar? Anak Chen itu masak tai di rumah. Pantasan semua anjing di desa berkumpul di depan pintu rumahnya. Mudah ambil tai, sungguhan tak punya masa depan. Zhang Ping memiliki anak begitu. Hidupnya sudah tamar. Sekarang hindariku. Nanti aku kaya. Lihat kalian tidak mendekatiku. Ladies and gentlemen, saudara-saudara sekalian, bakmi luas sifen pedas dan lezat hanya 5 jiao semangkuk. Cobalah, ayo sini. Apa? Slogan iklannya kurang menarik? Pria makan luas sifenku, wanita tidak tahan. Wanita makan luas sifenku, pria tidak tahan. Pria dan wanita makan luas sifenku, ranjang tidak tahan. Ini tidak masuk akal. Ini jualan apa sih? Kakak ipar, kenapa kamu datang? Ini loh sifenku. Baunya menyengat, tapi rasanya enak. Mau coba? Bau amis begini bisa dimakan? Kakak ipar, kata-katamu itu menyakitkan hatiku. Semalam, aku masih membantumu menangkap ular. Baiklah, baiklah. Hari ini aku akan berkorban untukmu. Aku nekat. Tunggu aku.
Luo Sifen datang. Coba cepat. Bagaimana? Enak. Aku mau lagi. Kakak ipar, makan tidak usah buru-buru. Kamu mau tidak cari uang? Tentu mau. Kamu tahu investasi saham kan? Banyak orang di sini. Bicara di rumah saja. Bukan, maksudku apa sih? Kita berdua bisnis patungan. Tapi nggak bisa usaha. Siapa bilang? Kah, aku lihat tanganmu. Garis karirmu. Dalam sekali, pasti akan jadi jenius bisnis di masa depan. Benarkah? Lalu apa yang harus kulakukan? Berdiri. Berputar. Pertama, kamu harus ganti baju. Sudah cukup. Lihat baik-baik. Lihatlah. Tengoklah. Si cantik siput berjualan. Boldak sama dengan Sisi. Aku mau lihat seberapa cantiknya. Wah, Sisi ini besar sekali. Tunggu. Ini sisinya putih sekali. Aku mau 10 mangkuk. 10 mangkuk? Kamu tidak takut kekenyangan? Nyonya pemilik, beri aku 20 mangkuk. Banyak sekali orangnya. Aku juga mau. Aku juga. Biar orang asing semua tahu. Jangan sampai dikira aku tidak mampu beli. Satu orang, satu mangkuk. Bagus sekali. Ayo, cicip enak. Duduk di sini. Ternyata 360 profesi, semuanya mengadakan tepian. Tepian itu apa? Banyak untungnya, Bosan. Cepat, hujani aku dengan uang besarmu. Itulah yang disebut tepian. Ayo, hitung dulu pendapatan hari ini. Totalnya terjual sebanyak 152 mangkok mie. 1 mangkok 5 jiao. Total 76. Ini uang 40 yuan, kamu ambil. Banyak sekali, Bos Chen. Jangan-jangan kamu punya niat buruk terhadapku. Karena ketahuan, aku tak akan berpura. Pria terhormat, aku ingin memerasmu habis. Takut kan? Jadi, bagaimana rencanamu memanfaatkan kakak ipar? Kakak, ini adalah resep Luo Sifen. Depannya, bisnis ini akan saya serahkan padamu. Kalau dapat uang, kita bagi bersama. Kamu 6, aku 4. Bagaimana? Kekurangan ini kah? Bisnis ini memang masih kecil sekarang. Tapi tunggu sampai kita kumpulkan modal yang cukup, kita bisa buka toko dan daftarkan merek. Lalu buka waralaba, terus panen orang-orang. Mungkin nanti ada kesempatan untuk IPO di Nasdaq. Kakak nggak ngerti soal panen orang, juga nggak ngerti soal yang itu. Kakak cuma mau tahu, apa kamu bisa ganti cara memanfaatkannya? Kakak, aku masih ada urusan di rumah. Aku duluan ya. Itu, kamu pelajari baik-baik resep ini. Nanti kita kontak lagi ya. Itu bukan Chenwu. Xiaoyu sudah lama di rumahnya belum pulang. Aku harus tanya dia. Chenwu. Tapi... Bu, aku pulang. Shh. Xiaoyu masih istirahat? Aduh. Ada apa? Misterius banget. Aku kasih tahu. Perut adik ipar beneran gede. Sebelumnya aku kira kamu cuma ngomong sembarangan. Ternyata benar-benar hamil. Aduh, bagaimana ini? Kebenaran ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Bagaimana kalau keluarganya datang mencarinya? Aku harus mempercepat proses mencari uang. Tapi sistem sialan ini bulan-bulan ini cuma memberi informasi yang tidak berguna. Chenwu, keluar kau sekarang! Chenwu, apa yang telah kau lakukan pada adikku? Damin datang. Cuaca dingin begini. Istriku, cepat ambilkan air hangat untuk Damin. Jangan coba-coba. Chen Jiangwo, saat di militer dulu. Meskipun kau komandanku, tapi hari ini kalau kau tidak memberiku penjelasan, jangan salahkan aku tak ingat. Persahabatan tempur. Ini sebenarnya bagaimana? Dengar-dengar putrinya tinggal di keluarga Chen, malah dirusak. Oleh Chenwu si anak ini. Sampai hamil. Padahal seperti ini. Dengar-dengar gadis itu masih mahasiswa loh. Menurutku, Chenwu si anak ini seharusnya ditembak mati. Chenwu, kau hancurkan hidup adikku.
Aku akan bertanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab pada keluargamu. Uang ini tidak bersih. Aku tidak mau. Bisakah kita tenang sebentar? Duduk dan bicara baik-baik. Bagaimana bisa tenang? Bukan putrimu yang dirusak. Kesalahan mendidik adalah tanggung jawab ayah. Hal ini, aku sebagai ayah bertanggung jawab. Kalau kau masih marah, nyawaku yang tua ini kubayar padamu. Ayah, perbuatan sendiri tanggung jawab sendiri. Paman Li, aku tahu apapun yang kukatakan, kau tidak akan percaya. Tembaklah. Kau mau apa? Kau pikir aku tidak berani, anak muda? Ayah, jangan. Ayah. Ayah. Xiaoyu, kamu gila. Di saat seperti ini, kamu malah melindungi binatang ini. Yo, minggir. Ayah balas dendamu. Kalau aku tembak dia, lalu menyerah. Ayah, dia dijerat dan diberi obat. Xiaoyu, kamu bodoh. Orang pembohong. Kenapa kamu yakin dia? Dia akhir ini sudah berubah menjadi lebih baik. Iya, Damin. Beberapa bulan ini, Chen Wu. Hari-hari bangun awal buruh. Hanya untuk dapat lebih mangsa. Untuk menguatkan tubuh Xiaoyu. Aku kasih kamu 1 minggu. Aku ingin melihat uang 10.000 yuan. Bukan aku yang mau uang ini. Melainkan, aku mau semua. Tahu putriku. Tidak salah pilih. Kalau kamu tidak bisa, aku tetap tidak akan membiarkanmu. 10.000 yuan. Anak ini Chen Wu Xiao sudah jalan buntu. Setelah kita Jiang Cheng, ada berapa orang yang punya uang puluhan ribu? 7 hari, 10.000 yuan. Kecuali merampok bank. Ayah, kalau Chen Wu merampok bank, dia tidak mungkin menyelesaikan tugas ini nanti. Apa kamu sungguh menembaknya, lalu ke penjara? Aku berencana menjual rumah, juga tanah di kampung halaman itu. Sedang dikembangkan, seharusnya bernilai. Kalau masih kurang, aku akan menjual ginjal. Ayah, kamu gila. Kamu berniat mengeluarkan uang sendiri, memberinya uang. Aku ingin Xiaoyu menikah dengan meriah. Tidak boleh ada yang meremehkannya. Yuan. Itu terlalu banyak. Bagaimanapun juga, ini salah kita. Bahkan jika harus menjual barang, kita harus mengumpulkan uangnya. Info hari baru. Info pertama. Ekstrem dingin ke selatan 3 hari. Kereta terhenti karena es. Jiang tanpa listrik. Ratusan ribu warga terdampak. Informasi kedua. Yang Hong kalah taruhan orang. Ada ribu ton batu bara. Yang menghadapi risiko prestasi. Tuhan menolongku sekali memberi 2 informasi. Dan bagaimana aku bisa melupakan ini? Saat ini sebelumnya, Tianjin dilanda dampak es. Batu bara luar tak masuk. Ada yang mati dingin. Bu, dengan menjual darah bisa uang. Bu, soal uang aku punya cara. Sungguh. Kakak. Kamu teriak apa? Kakakmu siapa? Kamu kesini untuk apa? Jangan-jangan kamu mau merampok bank? Aku beritahu, ini melanggar hukum. Aku cuma punya segini. Gaji 3 bulan semua sini. Tadi sangka calon kakak ipar ini ternyata keras di luar lembut di dalam. Kak, aku tahu kamu kerja di KSP. Jadi aku mau tanyamu, jika saya ingin meminjam 100.000 yuan, apa syaratnya? Apa? Kamu pinjam nikah adikku? Apa? Kamu mau pinjam untuk nikahi adikku? Cuma koperasi. Kamu mau pinjam 10.000, itu perlu ke pusat Jiangcheng. Lagi, untuk pinjam butuh jaminan atau verifikasi. Kamu punya apa? Nakal, bisa bantu aku? Semua hartaku berikan. Mau ku bantu lagi gimana? Yakni soal pinjaman ini. Jangan pikir, aku tak bisa bantu hal yang melanggar hukum. Kak, apa sih? Mana mungkin aku mau kakak ambil risiko? Aku mau kak cuti setengah hari. Temaniku urus sesuatu. Aku tak rabun,
Ngapa pakai kaca? Kak, aku tahu kakak tidak rabun. Tapi yang kita butuhkan adalah kesan seperti ini. Kalau ekspresimu bisa lebih dingin dan angkuh, itu akan lebih baik. Chen Wu, anak boros. Kamu tahu gak sih barang ini sehari habis berapa? Tidak mikir keluar uang. Bagaimana dapat uang? Ayo. Halo, Bos Chen. Bos Chen suka orang tepat waktu. Ini tip untukmu. Terima kasih, Bos Chen. Chen Wu, apa yang kamu lakukan? Melankan suara. Ini wilayah Chen Yanhong. Chen Yanhong tahu kan? Julukannya laba-laba merah. Mereka tak ampun. Semua adalah anteknya. Semua adalah Ordnik. Apa deh kau bawa aku sini? Masih ingat pesanku kan? Setelah masuk, lakukan apa yang kusuruh. Kau pasti aman. Tapi kalau kau tidak patuh, akibatnya bisa tak terduga. Mengerti? Ada. Hitung uangnya. Kurang 1 sen pun, potong tangannya. Tunggu Kak Hong. Uangnya, aku belum mau bayar dulu. Tapi barangmu aku ingin. Bagaimana? Menarik. Banyak yang ingin mengambil untung dari Chen Yanhong. Tapi mereka semua berakhir buruk. Tapi yang berani terang-terangan seperti kau, ini pertama kalinya kulihat. Kak Hong, kau boleh tidak menghormatiku, tapi setidaknya berikan muka untuk ayah mertuaku. Ayah mertuamu, Wang Tai-a. Direktur Bank Jiangcheng, Wang Tai-an, adalah ayah mertuamu? Tentu saja. Kak Hong kalau tidak percaya, bisa periksa sendiri. Aku tidak merokok ini. Kualitasnya terlalu rendah. Dibuat di atas paha. Garis 18 tahun. Kualitas terbaik. Mau coba? Kak Hong, dia terlalu sok. Aku tidak tahan lagi. Biarkan aku menghajarnya, sekalian main-main dengan wanita ini. Kau akan membunuhku. Tampakkan. Masih ingat pesanku kan? Setelah masuk, lakukan apa yang kusuruh. Kau pasti aman. Tapi kalau kau tidak patuh, akibatnya bisa tak terduga. Mengerti? Aku. Kakak Hong, anak buahmu ini terlalu tidak tahu diri. Aku bantu urusin. Kau tidak keberatan kan? Bagaimana kalau aku bilang aku keberatan? Sayang sekali. Padahal aku tadinya ingin menyelamatkan nyawamu. Xiaoxue, ayo kita pergi. Buat Honor mau kabur. Serang! Hah? Semua mundur. Aku tidak tahu dari mana kau dapat informasi itu. Tapi aku sama sekali tidak mengenalmu. Atas dasar, apa kau pikir? Aku akan percaya pada orang asing? Percaya atau tidakmu padaku tidak penting. Yang penting adalah hanya aku yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Barangnya bisa kuberikan padamu, tapi dalam 24 jam. Aku harus lihat uangnya. Kalau tidak, meskipun direktur uang, tidak akan bisa melindungimu. Kerjasama yang menyenangkan. Pergi sana. Beberapa hari lagi, ini bukan lagi batu bara, tapi emas. Ada.
Pergi selidiki anak ini. Asalnya dari mana? Kenapa aku tidak pernah dengar Wang Tai'an tiba-tiba punya menantu? Kalau ada hal begini, tak akan bantuin kamu lagi. Semua barang ini ku kembalikan padamu. Coba kembalikan sebelum pakai. Kak, kamu sangat cantik pakai baju ini. Apalagi pakai kacamata. Sopir, jalan. Baik. Kamu. Apakah aku terlihat cantik dengan ini? Chen, pinjaman 50.000 yuan yang Anda ajukan telah disetujui. Mr. Wang, bagaimana kalau kita kirim orang untuk memeriksa 1000 ton batu bara itu? Kontrak di sini bisa palsu? Lagi pula, nama Chen Yang Hong, saya pernah dengar. Kamu adik kandungnya, saya percaya. Kamu? Saya pergi dulu. Chen Yan Hong, sejak kapan punya adik? Tidak pernah dengar. Kak Merah, ada masalah buruk. Ada apa? Kita ditipu. Pawang hanya punya satu putra, tidak punya putri. Dan aku dengar, si itu mengatasnamakan adik kandungmu, meminjam uang dalam jumlah besar dari bank. Berani tipu aku deh, Chen Yang Hong. Bawa senjata, kawan-kawan. Ada apa Kak Merah? Marah sekali. Kamu datang? Berani banget lah. Tipu saya, berani balik. Seragam anjingmu mana? Itu sewa. Tentu harus dikembalikan. Kalian begini gayanya. Kalian mau menghabisi. Siapa dengan begini? Menurutmu? Pasti bukan aku, karena aku datang untuk mengantar uang. Kamu pikir aku tak hitung? Di kontrak tertulis 100.000. Aku tahu, tapi bank cuma memberi sebanyak ini. Tenang, 3 hari nanti, pasti akan kuselesaikan pelunasannya. Baik, mari kita hitung lagi. Kau menyamar menantu Wang Dan menyamar sebagai adikku. Kalau aku tidak bilang aku menantu Direktur Wang, kamu akan jual batu bara padaku? Kalau aku tidak bilang aku adikmu, Pak Wang akan memberiku pinjaman. Di luar, identitas itu diciptakan sendiri. Kak Merah, dia tipumu. Kau ngomong aja, aku kenal sebelumnya. Ayo, bunuh. Tebas di sini. Sudahlah, biarkan dia pergi. Dibiarkan begitu saja pergi. Kalau dia bunuh, siapa bayar sisa uang? 3 hari. 3 hari? Kalau tak lihat uang, aku akan beri dia pelajaran. Cuacanya dingin banget. Kamu beli apa lagi ini? Radio. Belum pernah lihat kan? Kamu boros lagi beli barang, Xiaoyu? Dia dibawa ayah ke kota. Dari mana kamu punya uang untuk lamaran beberapa hari lagi? Tenang, Bu. Ibu tak usah khawatir. Ibu, tunggu tenang. Aku akan jemput menantumu pulang. Nah. Hari ini ada makanan enak. Dingin sekali. Terpengaruh arus dingin ekstrem, operasi train Jiangcheng berhenti. Sedang dalam perbaikan darurat. Pemerintah kota minta warga tidak keluar. Datang. Pedagang sialan. Coba untung musibah negara. Naik 10 kali punya hati. Bahkan ada yang naik 100 kali menurut. Mereka semua harus ditangkap dan ditembak. Hai. Tak ada yang menyangka begini. Sekarang, kereta api berhenti. Batu bara luar tak bisa masuk. Hai. Ini juga salahku, kurang persiapan. Aku introspeksi. Pak Zhao, orang luar bilang dia bisa bantu Jiang Cheng lewati masa sulit. Hah? Omong manis. Pasti lagi seorang pedagang licik bara. Keluar dia. Tapi, orang itu bilang batu baranya hanya harga normal. Apa katamu? Ken, kamu tidak bercanda, kan? Kamu benar-benar punya 1000 ton batu bara di tangan. Dan bahkan bersedia jualnya kepada kami dengan harga normal. Ya? Duduk. Saudara Chen, kamu benar-benar penyelamat besar kota Jiangcheng kami. Chen, harga ini kamu tahu, lebih rendah dari harga biasa. Ini, bukankah kamu yang dirugikan? Saya pedagang, juga warga Jiangcheng. Hai, di usia muda, punya pandangan begini sangat langka.
Lau Meng, dengan 1000 ton batu bara dari Xiao Chen ini bisa bertahan, kan? Pimpinan, tenang saja. Jika ada satupun warga Jiangcheng yang kedinginan, aku mundur tanpa perintah Anda. Saudara Chen, kamu bantu saya banyak. Nanti ada kesempatan. Ayo, minum bersama. Aku yang terakhir. Minum itu mudah. Beberapa hari lagi aku menikah. Kalau kakak Lau Meng berkenan, datanglah makan siang sederhana. Aku pasti menyambut dengan hangat. Kalau begitu, aku pasti datang. Kahong, sisanya 50.000 tapi saudara tidak terima dengan ini. Brengsek ini cuma mulut. Dia ambil uang dan nama. Dia sudah mengambil semua keuntungan dariku. Kahong, di mana rumah dia? Sudah kuselidiki semuanya. Ayo, pergi. Tunggu sebentar. Nona kecil akan segera pulang sekolah. Aku akan menjemputnya dulu. Nanti, aku akan membalasnya dengan baik. Baik. Mama, Ibu. Mama. Hati-hati. Bisa bangun? Aku tertekan, sesak napas. Maaf, ayo Nanan. Tidak terluka kan? Nanan, jangan nangis ya. Mama baik saja. Mama. Tidak apa-apa. Sebelumnya, Yang Hong mati dalam kecelakaan ini karena keunikan identitasnya. Dia di koran lokal. Teman, kamu menyelamatkan Mama. Bisakah kamu menjadi ayah Nanan? Jaga Nanan serta Mama kelak. Nanan, kan Mama ajar kamu. Anak kecil tidak boleh bicara sembarangan. Jangan salah paham. Sejak anak ini belum lahir, ayahnya sudah tiada. Nanan, Paman tidak bisa menjadi ayahmu karena Paman segera akan menikah. Tapi jika kalian menghadapi bahaya, Paman akan melindungi kalian. Benarkah? Bohong jadi anjing. Saling kait. Saling kait, gantung, 100 tahun tidak boleh berubah. Kak Yan, kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Chen Wu, terima kasih. Wah, kacamata kelihatan mahal. Kenapa makannya begitu sederhana? Urusanmu apa? Tentu saja aku urus, karena manajer bilang, posisi ketua tim yang awalnya untukmu akan diberikan padaku. Tidak mungkin. Aku cuma tidur dengan klien besarmu, dan dia setuju untuk memindahkan uangnya ke rekeningku. Uang Mei? Kamu tidak tahu malu? Biasa. Basa-basi apa lagi? Kalau bukan karena disokong orang, kacamata seperti ini, mana sanggup kamu beli? Kacamatanya harganya 100 yuan. Seperti gaji kita beberapa bulan. Tak disangka, tampak baik, tapi diam. Juga bukan wanita baik lah. Pantas dulu prestasinya bagus. Berkah. Ribut apa lagi? Manajer, dia memukul orang. Kamu. Li Jingshui, kenapa kamu memukul rekan kerja? Aku tidak. Mereka bisa menjadi saksi. Pak, aku cuma bilang kamu mau memberikan posisi ketua tim padaku. Lalu dia memukulku. Bagaimana itu? Li Jingshui, kinerja buruk, hanya kemampuan lemah. Kamu pukul. Itu adalah masalah karakter. Untuk orang sepertimu, aku terpaksa harus memecatmu. Manajer, beri aku kesempatan lagi. Aku hubungi klien lagi. Ku bisa sebelum akhir bulan. Klien, sebesar apa itu? Ingat, bulan ini tinggal 2 hari lagi. Kenapa kamu datang? Maaf, aku tidak bisa melindunginya. Tidak apa-apa, cuma kacamata. Rusak, beli lagi. Wah, ini dia. Orang kaya yang kamu gandeng itu. Kok kelihatannya begitu lusuh?
Berani-beraninya kamu memukulku. Tuan, kalau kamu terus lakukan, karyawan terbaikku, aku akan panggil satpam. Sudahlah. Cukup. Kerja tak usah lanjut. Nanti kita ke kantor pusat, atur kerja. Li Jingsui, kamu punya latar itu? Ya, aku ucap selamat promosi. Dari mana datangnya orang kampungan ini? Berkata bohong. Dia mau kerja di kantor pusat bulan pertama. Paling tidak harus dapat setoran 100.000. Dia bisa. Tadinya aku mau menyimpan uang di bankmu. Namun melihat sikap kalian, aku berubah pikiran. Seluruh badan punya 100k? Masih sok-sokan. Iya, benar. Ayo pergi. Nye, 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 nye. Tuan Chen, tunggu sebentar tentang hal tadi. Terima kasih. Jangan cepat terima kasih. Nanti kau akan kasih aku lagi. Wah, Mei, kau bikin aku rugi? Klien sebesar ini, aku akan memberimu pelajaran. Hai, segini. Tuan Chen, bercanda saja. Aku ragu apakah kau merampok bank. Uang seini dapat beberapa hari. Dengan intelijen, rob bank pun tak pasti. Secepat aku menghasilkan uang ini ingin kusimpan pada bank Anda. Dan aku jamin, kedepannya akan semakin banyak, tapi aku punya satu permintaan kecil. Silakan, selama batas wajar aturan. Aku akan berusaha memenuhinya. Kupikir apa? Hal sepele. Orang sangat berani mengaku jadi menantu. Berani datang untuk atur kerja. Nanti kalau diusir baru lucu. Muda dan berbakat. Hahaha. Semua sudah aku bicarakan ke direktur, berikan terbaik. Kamu. Kamu adalah Li Qingshui. Iya, direktur. Kamu beruntung menikah dengan pria yang begitu hebat. Apa yang dibicarakan bajingan ini dengan direktur? Direktur, aku... Sementara, maaf, jadi ketua grup dulu. Apakah ada masalah? Kelompok. Tamu semua datang. Mana dia? Damien, jangan panik. Dia janji akan segera datang. Ku bilang kalau dia tak datang, aku tidak akan beres dengan keluarga Chen. Xiaoyu, jangan berpikir macam-macam. Dia pasti akan datang. Bajingan! Ramai sekali ya. Kalian siapa? Kami. Tentu saja saudara baik Chen Wu. Kenapa? Wanita undang kami? Orang ini preman terkenal. Namanya Kak Dao. Bisnisnya khusus buka kasino dan rentenir. Dengan syarat tak bayar hutang. Bawa jual darah bayar hut. Apa? Damin? Bukan kau bilang menantu? Kau berbisnis yang halal. Kau punya teman yang tidak jelas. Ngomong apa sih? Hari ini kau nikahkan anak perempuanmu. Ku beritahu, kau terima kasih padaku. Kalau bukan aku, memberi obat si Chen Wu. Dan dia belum cepat hamil. Kau? Aku bunuh kau. Ayah, kau tidak takut hukum. Awas aku lapor polisi. Laporkan saja. Chen Wu main kartu, kalah lebih dari 1.000. Sekarang dengan bunga, sudah berganda. Bayar utang itu wajar ya. Hari ini, tanggal jatuh tempo sudah tiba. Kalau masih tidak bisa bayar, pakai pengantin baru untuk ganti rugi juga boleh. Beli satu gratis satu, lumayan hemat. Uangnya, aku yang bayar. Bagus. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Nampaknya gagah. Ternyata penjudi sungguhan. Mungkin mobil ini hanya pinjaman untuk pamer.
Chenwu, lihat apa yang telah kau lakukan. Ayahku menjual tanah di kampung untuk pamer. Rumah sudah terjual. Hari ini kau kamu bikin aku. Tak turun. Aku tak berhenti. Memaksakan diri untuk pamer, rugi sendiri. Siapa yang bikin dia putri hamil orang? Chenwu, sudah lama tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu. Apakah kau masih Chenwu yang berutang padaku sambil berlutut? Kau ini tidak punya rasa persaudaraan. Menikah tidak mengundang kami. Baik. Ingin minum ya? Kau masih punya hati nurani? Ini Chenwu. Bukannya kamu mau minum? Sekarang sudah minum. Pergi sana. Baru lama tidak jumpa. Sudah berani? Kak Dao, ini tidak ada hubungannya denganku. Ayo kita pergi. Siapa yang berani pergi? Hei, Lidamin kau ini. Binatang yang negatif untuk minum anggur pernikahanmu. Tak sangka kau dapat menantu yang tidak dipercaya untuk membahayakan kami. Cepat suruh dia minta maaf, Kak Dao. Paman kedua, Bibi tiga. Kalian ini di pihak siapa sebenarnya? Pihak apa? Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Hanya salahkan ayahmu menantu ini. Kamu bawa Xiaoyu masuk dulu ke dalam. Serahkan di sini padaku. Tidak, aku mau bersamamu. Xiaoyu, sudah. Hari ini hari apa? Barang tua apapun berani melawanku. Akan kuperlihatkan lagi pada kalian betapa hebatnya Kak Dao. Siapa berani saja ganggu adikku Chen Yang Hong? Hari ini hari apa? Apakah Kak Dao sudah tidak kuat mengayunkan golok? Atau sombong? Bagus juga, Daozi. Sepertinya kamu ingin melawan kami. Berkelahi dengan kami, ya? Kak, meski saya diberi 100 nyali sekalipun, tak pun berani lawan Kak Hong. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan di sini? Menagih hutang. Menagih hutang? Menagih hutangnya? Kamu tahu dia siapa? Dia sungguh adik Kak Hong. Apa? Saya mana tahu dia adalah adik Kak Hong. Kak Hong, aku emang nggak tahu. Dari ucapanmu ini, sepertinya Kak Hong mengangkat adik angkat. Harus melapor dulu kepadamu. Kak Dao sudah menyetujui, ya? Kak Hong, Kak, saya salah. Saya pergi sekarang. Sudah pergi? Chenwu, bukan, Kak Wu. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Saya ucapkan selamat atas pernikahanmu. Lalu? Boleh pergi sekarang? Kamu berencana bagaimana menghadapi mereka? Sudahlah. Hari ini hari yang istimewa. Biarkan dia pergi. Cepat pergi. Baik. Ya. Semua uang ini saya dapatkan sendiri. Saya akan pasti bawa ke you. Saya tidak akan membiarkannya terluka sedikit pun. Kalian semua lihat kan, menantuku ini memang punya kemampuan. Damin, jangan terlalu sombong dulu uangnya. Mungkin itu dicuri atau dirampas. Betul, Damin. Pakai otakmu sedikit lah. Hidupku tak pernah lihat uang sebanyak ini. Uang ini pasti tidak sah. Iya, bisnis apa yang bisa uang banyak? Jangan-jangan ini bisnis yang gelap. Kalian, cepat jelaskan ke Bibi Tiga uangmu. Dapatnya dari mana? Tidak ada apa-apa. Cuma berbisnis dengan Pak Meng. Direktur Meng lagi? Siapa sih Direktur Meng itu? Mau berbisnis dengan preman seperti kamu? Bohong. Bicara seenaknya saja. Damin, jangan ngiler. Lihat menantu kamu. Orang-orang seperti apa yang diajak bergaul? Pertama ada Kak Dao, lalu Kak Hong. Lagi ada adik. Semua apa? Yang berantakan, tidak ada yang baik-baik. Kamu ngomong apa? Dasar! Baru bicara sedikit sudah mau main pukul? Sudahlah. Kami tidak minum lagi. Bibi Tiga, kalian semua melihat Xiaoyu tumbuh besar. Hari ini dia menikah. Apa kalian tidak mau minum segelas pun? Masih bisa minum apa? Nanti kalau dipukul. Kemana mau mengadu? Sudahlah, pulang saja masing-masing. Ayo pergi. Jangan.
Awalnya aku cuma mau datang memberi selamat, tapi tak disangka. Sudah merepotkanmu. Oke, keluar dulu. Tunggu dulu. Biarkan mereka pergi kalau mau. Damen, sebagai satu keluarga, sebelum pergi saya mau bilang, jangan nikah, suruh Xiaoyu gugurkan janin. Orang seperti itu tak ada harap. Jangan lanjut, adik Chen. Datang lambat, orang hampir bubar. Adik Chen, selamat ya. Maaf banget. Urusan pabrik terlalu banyak. Aku buru-buru, tapi tetap terlambat. Kakak, tidak terlambat. Baru saja mulai. Ini, kenapa mereka mau pergi? Ya, ini bukan manajer pabrik, Meng. Iya, siapa kamu? Anda ini, orang penting udah lupa, sebelumnya lewat sekretaris Anda. Pak, mohon atur anak saya masuk listrik. Sudah nunggu lama sekali, tapi tidak ketemu Anda. Oh, tidak ingatlah. Adik, ini kerabatmu yang terkait Pak Meng. Tadi masih saudara dekat, sekarang sudah tidak tahu. Itu Pak Meng, apa hubunganmu dengannya? Adik, apa mereka menyinggungmu? Tidak. Aku ngomong ya, adik Chen. Punya hutang nyawa padaku. Siapapun yang berani berselisih dengannya, berarti melawanku. Pak Meng, sungguh tidak. Tadi aku bilang, Damin mendapatkan menantu yang hebat. Iya, pemuda ini sungguh berprospek. Xiaoyu kami menikah dengan pria yang baik. Paman Bibi, kalian sungguh tidak tahu malu. Sudahlah, mari kita mulai acara makan. Ayo. Jangan minum kalau tidak kuat. Kenapa kamu menangis? Aku takut semua yang ada di depan mata ini hanyalah mimpi. Saat bangun, kamu orang tua. Semua yang di hadapanku saja hilang. Jangan berpikir aneh. Kita jalani tulus hidup ini dengan baik. Hati-hati anak. Maaf. Apa yang kau ngomong? Semua sekarang. Aku bersyukur. Meski diberi jadi orang terkaya, aku tidak akan menukarnya. Bualan. Lu gak percaya? Aku bilang. Di mimpiku, aku jadi triliuner 2 dasawarsa. Aku tak ingin kamu kaya. Aku cuma harap kita bertiga sekeluarga bisa menjalani hidup dengan tenteram dan baik. Sayang, aku bakal bikinmu dan anak bahagia. Beli baju aja, kita ke grosir saja. Ini terlalu mahal. Bodoh kamu. Ini ada reuni. Pakai baju ini orang akan mengira suamimu tidak punya kemampuan. Tapi apa? Hari ini dengarkan saja aku. Baju ini sangat bagus. Cocok orang kulitmu. Cobalah. Lebih baik tidak. Aku lihat saja. Kita tetap ke pasar grosir saja. Kalau kamu masih begitu, aku benar-benar akan marah. Cobalah dulu. Apa yang kamu raba-raba? Kalau kotor, kamu bisa ganti, tidak? Sayang, kamu baik-baik saja. Apa maksudmu? Istri saya lagi hamil. Kalau hamil harus di rumah, istirahat ya. Keluar buat apa? Orang seperti kalian sudah sering kulihat. Hanya mau masuk untuk melihat, untuk pamer di kampung. Sikapmu seperti apa ini? Kalian kan buka usaha. Begitukah caranya melayani pelanggan? Sudahlah, kita pergi ke grosir. Nah, itu baru tahu diri. Pasar grosir itu tempat yang cocok untuk kalian. Panggil manajermu ke sini. Li Xiaoyu? Kamu? Songting. Sayang, siapa dia? Ini Songting, sepupuku. Halo Kak Sepupu. Xiaoyu, adik ipar, tenang saja. Soal hari ini, pasti kuberi kalian jawaban.
Siapa suruhmu buat? Maaf, Kak So. Aku sungguh tidak tahu kalau mereka saudaramu. Kak sepupu, dia kerja juga susah. Jangan persulit dia. Mempersulit dia? Li Xiaoyu, kenapa kamu masih begitu naif? Lain kali, kalau ketemu orang seperti ini, usir saja langsung. Supaya tidak mencemari udara di sini. Dengar? Iya. Li Xiaoyu, lihatlah keadaanmu sekarang. Menikahi orang ini berpakaian jelek. Masuk ke toko saya sudah mencium bau kemiskinan. Sepupu kamu? Apa sepupu? Aku tak punya saudara miskin sepertimu. Baju di sini, yang paling murah sekalipun, cukup kamu irit beberapa bulan. Kamu sanggup beli? Memalukan. Ci? Chenwu. Yuh, jangan campur. Orang memandang rendah itu harus diberi pelajaran. Kau si miskin sialan. Beraninya kau memukulku, Chenwu. Kamu terlalu impulsif. Sepupu, suamiku sedang emosi sesaat. Jangan kamu hiraukan dia. Chenwu, cepat minta maaf. Minta maaf dia. Panggil manajer, aku mau tanya dia. Bagaimana dia merekrut kalian dua? Siapa yang berisik-risik di sini? Kau manajer toko ini? Ya, betul. Kau siapa? Jangan tanya aku. Hari ini, di toko kalian. Aku beli semuanya. Tuan, apakah Anda bercanda? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Tuan, tak mau tawar? Kalau kamu beli semua, saya bisa berikan diskon. Diskon tak usah. Aku cuma ada syarat satu. Silakan katakan. Pecat mereka berdua. Xiaoyu, suamimu cukup pandai berakting ya. Takut siapa? Berani onar. Percaya tidak aku akan telepon polisi dan menangkap kalian semua? Ada apa? Manajer, jangan Anda tertipu oleh dua kampungan ini. Saya berani, semua harta keduanya jika digabungkan, tidak cukup beli satu baju pun di toko kita. Tuan, benarkah ini? Apakah saya punya uang atau tidak? Anda bisa coba sendiri. Ini kartu hitam. Bang Jiangcheng. Kartu hitam apa? Kebanyakan kita pakai buku tabung. Kartu bank jarang. Apalagi pemilik kartu hitam. Setiap pemiliknya adalah jutawan. Apa? Dia seorang jutawan? Manajer, kartu ini mungkin saja dia temukan. Atau bahkan dicuri atau dirampok. Tuan, jika kartu ini bukan milik Anda, saya laporkan polis. Li Xiaoyu, Anda dan suami Anda tunggulah masuk penjara. Banyak omong. Gesek saja. Ini tidak mungkin. Mesinnya pasti rusak. Sekarang bagaimana? Song Ting, Anda dipecat. Segera pergi dari sini. Manajer, saya tidak sengaja. Xiaoyu, pekerjaan ini tidak mudah saya dapatkan kamu. Tolong bantu saya minta dia kasihan. Minta dia berbelas kasihan, Xiaoyu. Baju-baju yang tersisa, bungkus dan kirim ke rumah saya. Ayo, kita pergi. Xiaoyu. Sepupuku. Xiaoyu, beberapa orang tidak layak dikasihani. Tapi... Hai Bos Chen, ada waktu siang ini. Mari makan bareng di Hotel Kaifu. Gue kenalkan beberapa teman. Oh, baiklah. Ketua kelas, kelihatan sukses ya. Sudah bisa naik motor. Memang, ketua kelas kita selalu punya kemampuan. Motor ini bagus saja. Cuma angin kencang. Nanti kerja di kantor kota harus ganti yang roda 4. Kalau Li Xiaoyu lihat ketua kelas sekarang sukses begini, entah dia akan menyesal atau tidak ya. Pasti menyesal. Dengar. Sekali dia menikah dengan pemalas yang cuma bisa makan, minum, main perempuan, dan judi. Hidupnya mungkin cukup sengsara. Apa? Tidak mungkin. Dulu dia kan buah kelas kita. Dengar. Suaminya itu juga akan datang hari ini.
Nanti pertemuan seru. Pak Ketua, kamu sangat hebat. Mau kerja di balai kota, mau beli mobil. Bawalah adik kelas ini. Oke, nanti ambil mobilku. Mobil Santana itu. Aku ajak kalian jalan. Santana, namanya terdengar mewah. Kami tidak tahu rupa apa. Nih, bentuknya seperti ini. Wah. Hah? Hui, ketua kelas. Halo. Li Xiaoyu. Ini suamimu? Wah, label baju baru tadi lepas. Takut teman, tidak tahu kamu pakai barang bermerek. Lupa, baru beli baju. Benar-benar lupa atau sengaja? Nanti reuni teman bisa dikembalikan. Kalau begitu, nanti makan harus hati. Kalau kotor, tidak bisa dikembalikan lagi. Halo semua, saya Chen Wu, suami Xiaoyu. Ini mobilmu? Mobil ini? Sewaan kan? Bukan, beli. Jangan pura-pura, Li Xiaoyu. Baru berapa lama tidak bertemu? Kok jadi sangat sombong? Bahkan ketua kelas kita cuma bisa pakai motor. Suami kamu mau beli Santana? Iya, tahu hari ini ada reuni. Jadi, pura-pura kaya, ya, Xiaoyu. Semua orang tahu kondisi kamu sendiri. Kamu nggak perlu begini. Iya. Saya melihat cuaca dingin, jadi menyewa mobil. Istri, ayo makan ya. Perut sudah lapar. Ternyata benar mobil sewaan. Tidak punya uang ya? Tidak punya uang. Ngapain pura-pura kaya? Waktunya sudah hampir. Ruang VIP sudah siap. Semuanya, ayo masuk. Saya punya hal sana. Ke VIP satu dulu. Beri salam dulu. Aku akan menyusul sebentar lagi. Kamu bercanda kan? Ruang satu hanya untuk tamu khusus. Kamu punya teman? Bisa tidak? Perkenalkan aku padanya. Ya boleh, aku masih bilang mereka. Baik, aku tunggu ya. Minta ketua kelas ya. Biarkan dia cari kerja baik. Ya, kamu tahu maksud ketua kelas padamu. Kalau kamu berkata, ketua pasti terima. Tidak usah, dia sudah bekerja. Jangan berpura-pura tahu suamimu. Sudah jelas sekali. Dia cuma pengangguran yang malas. Tidak punya pekerjaan tetap. Xiaoyu, bukan aku mencela, tapi waktu. Masih saja bersikap sok tinggi. Lewat kesempatan ini, tidak akan ada lagi kesempatan lain. Baiklah, karena kalian semua bermaksud baik. Aku juga tidak enak menolak ketua kelas. Ada pekerjaan baik apa? Atur. Kamu lulusan apa? SD. Itu lumayan sulit dengan pendidikanmu. Jadi cuma bisa sajikan teh air atau membersihkan toilet. Hei, ketua, kenapa kasih dia begini? Bukankah ini menghina orang? Untuk orang seperti dia, ada pekerjaan saja sudah bagus. Dia masih tidak mau? Kita semua teman sekolah. Mengapa kalian ganggu orang? Kami menganiaya kamu bagaimana? Bukankah kami berikan kerja untuk suamimu? Betul. Niat baik dianggap buruk. Begini. Di balai kota, masih kekurangan satu satpam penjaga pintu. Chen Wu ya. Apakah kamu mau datang? Pak Ketua, Anda terlalu memuji dia. Siapa tak tahu? Itu anjing jaga di balai kota. Keluar pun statusnya lebih tinggi. Ayo kita pergi. Dudo. Kerja balai kota, Anda bisa atur. Kamu hebat, tahu wali kota. Maksudmu apa? Tidak maksud. Aku cuma penasaran. Apa kamu benar-benar punya kemampuan sebesar itu? Kamu kira semua sama? Ketua kelas. Itu benar-benar lulusan terbaik menyuruhmu jadi anjing penjaga. Itu bukan hal yang sulit. Sudah aku bilang dari dulu, orang seperti ini nggak perlu dibantu. Nggak tahu, terima kasih saja. Sekarang, masih nggak tahu diri. Diberi muka nggak mau. Lihat kan, suamimu bikin ketua kelas nggak senang. Sekarang tak bisa jadi anjing penjaga. Xiaoyu. Aku nggak ngerti. Dulu ketua kelas ngejar kamu begitu lama. Kok akhirnya malah sama sampah kayak gini? Wang Qiang, jangan bicara seenaknya. Suamiku, dia bukan sampah. Terus, kenapa aku dengar? Dia punya utang segunung di luar. Cuma pengangguran, pecandu judi. Itu dulu. Suamiku, sekarang lebih hebat dari siapapun.
Kamu sengaja merendahkan diri. Masih bilang hebat. Sehebat apapun dia, bisa kalahkan ketua. Ketua kelas kita sebentar lagi akan jadi orang kepercayaan. Wali kota, nanti, suamimu. Bakal pantas buat ngangkat sepatunya. Sekarang wali kota makan di box 1. Aku tidak dengar orang dia dekat wali kota. Apa perlu aku telepon? Buat nanya. Kamu! Cuma kamu yang berani menelepon untuk bertanya. Kalau kamu punya nomor telepon wali kota, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Benar. Coba lihat dirimu sendiri di cermin. Kamu ini siapa? Hei, Xiaoyu. Aku tiba-tiba mengerti. Kenapa kamu menikah dengannya? Ya gimana lagi? Kan aku tertipu olehnya. Xiaoyu, cepat-cepat cerai dengannya dan mohon pada ketua kelas. Siapa tahu, ketua kelas tidak merendahkanmu. Chen Wu, kamu boleh saja membawa di depan kami. Berkata besar tidak apa-apa. Kita semua tertawa saja sudah lewat. Tapi kalau kamu berani ngomong sembarangan di luar, hati-hati mulutmu. Membawa bencana. Aku bicara fakta. Percaya atau tidak terserah. Oke, tidak percaya. Sampai lihat bukti ya. Kebetulan, wali kota sedang menerima tamu di ruang VIP 1. Bagaimana kalau kita pergi ke ruang VIP 1 mencari wali kota? Dan tanya, apakah dia benar-benar mengenalmu? Kita akan pergi menemui wali kota. Kenapa? Kalian tidak mau pergi? Mau. Aku sebelumnya hanya pernah melihat wali kota di koran, bisa bertemu langsung dengan orang penting seperti ini, mimpi pun tidak berani. Kurasa tidak perlu. Hamba. Takut? Wali kota akan segera datang. Kamu tahu dari mana? Aku datang minta segelas anggur. Tidak keberatan, kan? Datang minta segelas anggur, tidak apa kan? Pak Wali Kota, tentu saja tidak apa-apa. Benar-benar Pak Wali Kota. Jangan kaku semua. Duduk, santai saja. Saya cuma mampir, lihat-lihat bakat muda masa depan kota Jiangcheng kita. Ayo, mari kita bersulang. Pak Wali, istri saya hamil. Ganti teh saja. Baik, gantikan dengan teh saja. Apa sih sok-sokan? Hari ini dia harus minum anggur ini. Anggur Pak Wali, berani tolak? Mengerti sopan santun tidak? Xiaoyu, anggur ini sanggut depanku. Jangan sembarang. Masa depanmu, apa hubungannya dengan istriku? Minggir. Bos Chen, teman-temanmu ini kenapa? Bos Chen? Di sini tidak ada bos yang berkeluarga, Chen. Maaf, wali kota memanggil saya. Kedua orang inilah Bos Chen yang saya ceritakan. Bos Chen, sudah lama mendengar nama Anda, tak menyangka Anda begitu muda. Sungguh berbakat di usia muda. Chen, kedua orang ini adalah pengusaha terkenal di Jiang. Anda sudah lihat di TV kan? Serius sekali pertemuannya. Bos Chen, sekarang kita sudah berkenalan. Semoga kesempatan bersama nanti. Pasti. Sungguh, kalian semua ditipu olehnya. Apa maksudmu? Dia ini cuma penipu. Dia tidak mungkin. Bos Chen apapun. Bos Chen, bagaimana kamu ini? Saya juga tidak terlalu kenal dengan mereka. Wali kota, ini hanya sedikit kesalahpahaman di antara kami, teman-teman. Nama saya Sunim, kerja di kota. Wali kota, teman saya ini selalu ingin pergi untuk latih di dasar. Saya rasa pekerjaan penjaga bagus. Benar kan, Ketua Regu? Jarang sekali. Kamu masih muda tapi tidak gegabah. Bagus sekali. Aku sapa. Kamu bisa jadi penjaga pintu. Turun lapangan untuk endap. Ketua Regu, sekarang sesuai keinginanmu. Ucapkan terima kasih pada wali kota. Terima kasih, wali kota. Yo, bisnisnya lumayan ya. Apa sih ini? Tempat ini tidak sambutmu. Baru punya sedikit uang, sudah tidak kenal lagi. Tidak mengenal lagi? Kudengar saat aku tidak ada beberapa tahun, kamu bilang, kesemua aku mati. Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau apa? Kamu masih tidak tahu? Baru ini butuh uang. Pinjam uang. Tidak ada uang? Jangan pura-pura di sini. Aku menunggu di luar lama. Bisnismu luar biasa ramai. Pasti dapat banyak untung kan? Wah, banyak sekali uangnya. Uang bukan saya, jangan ambil. Pergi sana. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kamu baik-baik saja. Shenwu? Bagus deh. Kalian berdua pasangan bejat. Rupanya. Di atas kepalaku ini
sudah jadi padang rumput Hulun Buir. Aku peringatkan, mulutmu bersih. Bersihkan sedikit. Aku punya pertanyaan untukmu. Istriku enak kamu mainkan? Jujur saja, meskipun aku suaminya, tapi aku bahkan belum pernah menyentuhnya. Liu Lazy, jangan asal menuduh. Aku dan Chen Wu bersih. Cih, kalau kalian tidak berhubungan, bisnis bagus ini. Dia Brimo. Katakan, apa yang kamu inginkan? Ini baru sikap berunding. Kamu sudah mengikuti istriku sekian lama. Meski pergi main. Tidak bisa gratis, kan? Kamu mau berapa? Lihatlah, wajah ini, tubuh ini, kan 1.800? Chen Wu, orang ini serakah. Jangan dengarkan dia. Aku akan urus. Ini 10.000 yuan. Memang bos besar. Langsung royal. Uangnya bisa kuberikan, tapi kamu harus jamin. Tidak akan muncul lagi di depan istri kakakku. Baik, aku pasti menghilang bersih-bersih. Mulai sekarang, dia hanya milikmu sendiri. Wanita ini, aku serahkan padamu. Chen Wu, uang ini bayar balik nanti. Kakak ipar, uang sedikit. Pentingnya kakak baik. Wah, rupanya sudah dekat bos besar. Begitu royal mengeluarkan uang. Ambil uangmu dan minggulah. Baik, aku pergi. Nanti kalau uangku habis, aku akan kembali mencarimu. Rahasia ini akan kumakan seumur hidup. Tidak pantas kau buat ini untukku. Kakak ipar ngomong apa sih? Aku ingin jadi kaya nanti. Masih harus mengandalkanmu. Kau memang selalu bisa membuat kakak ipar senang. Tapi Liu Lazy brengsek pasti tidak akan tinggal diam. Uangku juga tidak mudah untuk diambil. Kak Hong, aku ada sedikit masalah kecil. Tolong selesaikan. Langsung mengeluarkan 10.000 tanpa berkedip sedikit pun. Orang bodoh seperti ini susah dicari. Nanti harus sering datang. Jadi, kau yang bernama Liu Lazy. Kak? Ada perlu apa? Aku tanya, Tuli kah? Iya. Aku ini Liu Lazy. Oke. Jadi kamu ya? Jangan pukul. Berhenti memukul. Kita tak punya dendam, kalian pasti salah orang. Ingat, uang tertentu panas tangan. Hati-hati, dapat uang tapi tak bisa nikmati. Ingat, ayo pergi. Liang Chunhua, dasar perempuan. Aku tak akan membiarkan. Kalian berdua selingkuhan ini. Aku sudah tidak punya uang. Saudara, mau balas dendam? Bekerja sama? Bekerja sama. Chen Wu itu berani membiarkanmu dengan perut buncit begini keluyuran. Sudah tidak bertanggung jawab. Dia sedang cari uang susu di luar. Aku tak mau ganggu dia. Betul, anak perempuan yang menikah bak air keluar. Kak, kamu sekarang sudah tidak muda lagi. Tak pernah berpikir untuk menikah? Maksudmu apa? Jangan remehkan saya. Orang yang akan nikahi pasti lebih hebat dari Chen Wu. Standar rendah. Tidak akan kumau. Apa? Kalian siapa? Lepaskan. Naik mobil, cepat. Tolong! Chen Wu, istri dan iparmu ada di tanganku. Bawa uang yang cukup, kita bertemu di tambang barat kota malam ini.
Buka. Oh, kalah lagi. Cantik. Kalah 100.000. Bagaimana mau bayar? Tapi tak bayar pun tak apa. Bisa tubuh. Wah, tidak lihat. Ternyata banyak. Berisik sekali. Kadau, dia kan hamil. Kamu begini tidak baik kan? Sekarang kamu jadi pengecut. Jangan salahkan orang bilang kamu kura-kura hijau. Siapa? Siapa yang takut? Tunggu saja situ datang. Aku pasti akan buat dia lihat betapa hebatnya aku. Dia main-main dengan istriku, saat aku tidak ada, masih mau gratis lagi. Sekarang, aku ikat istrinya, main-main dengan kakak iparnya. Itu juga sudah sewajarnya. Hei, bagus. Lanjut. Kamu kalah lagi, goyang. Apa yang kau tunggu? Buka! Kadau, kau kalah. Bagus, kau benar-benar berani datang. Oke, uang kalahmu dulu, termasuk uang yang kakak iparmu kalah hari ini, semuanya tidak usah dibayar. Tapi berikan resep luosifen pada. Rupanya dia mengincar resepnya. Memang iya, lalu bagaimana? Hari ini kau harus memilih, bayar uang atau berikan resep. Kalau tidak, kakak iparmu dan istrimu akan kujual ke rumah bordil. Kau cukup tahu diri. Tunggu, Apa yang kau mau? berani bertaruh denganku? Apa aku salah dengar? Kau mau bertaruh dengku? Bagaimana? Main dadu, sekali putus. Kayaknya kau tak punya apa untuk bertaruh dengku. Kamu tak berani taruh. Jangan lagi aku di luar apa. Raja Dadu Jiang Cheng. Baik, aku bertaruh denganmu boleh. Tapi kalau kalah, tinggalkan satu tanganmu. Dan yang kalah saja. Kalah. Chen Wu, sudah bertahun-tahun aku bertaruh denganmu. Pernahkah kau menang dariku? Chen Wu, jangan main dengannya. Dia cheat. Belum tentu kalah bertaruh. Kau janji padaku, tidak judi lagi. Percayalah padaku. Main dadu saja. Bandingkan angka. Yang kecil menang. Siapa yang duluan? Terserah. Aku kasih kau yang cepat. Chen Wu bertaruh denganku. Ambilkan pisau. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini dikenal di dunia persilatan sebagai tiang penyangga langit. Bocah, kau benar-benar mencari mati. Ani tarik daos, kerlihat akibat. Kau kalah satu tangan. Curang. Curang lagi bagaimana? Tangkap pencuri harus dengan barang bukti. Kau punya buktinya. Kau terlalu cepat senang. Aku belum mulai. Perhatikan baik-baik, ini satu titik saja. Kau lebih kecil satu. Bagaimana jika bisa? Kak Dao, anak ini nampak lebih hebat darimu. Jangan-jangan kita kalah. Kemampuan dia, aku tahu. Hari ini kalau dia menang,
Aku makan meja ini. Wah, mewah sekali. Buka. Sebelum buka, mau cek satu. Kak Dao, kalau kamu kalah gimana? Masa aku kalah potong tangan? Kamu kalah nggak ada konsekuensinya. Hari ini, Chen Wu, kalau aku kalah, terserah kamu mau gimana. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kak Dao, punya satu. Tidak punya. Kamu kalah. Uang dan resep nggak ambil. Orang juga bawa. Kak Dao, orangnya nggak boleh dibawa. Chen Wu, kamu curang. Tangkap pencuri harus ada barang buktinya. Kata Kak Dao sendiri. Kalau aku nggak kasih, kamu bisa apa? Kamu ingkar janji. Malu. Kak Dao, kamu yakin mau main curang? Hari ini aku main curang, kamu bisa apa? Chen Xiaodao, kamu diduga melakukan penculikan dan pemerasan. Sekarang kamu ditahan. Jalan urusan lapor polisi. Urusan hitam apa sih? Aku sekarang taat hukum. Pengusaha terkenal tahun ini mungkin bisa masuk 10 pemuda terbaik Jiang menghadapi kalian, para penjahat ini. Lapor polisi bukan wajah. Sayang, kamu kenapa? Wah, air ketubannya pecah. Xiaoyu, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Aku tahu semua kejadiannya. Ini bukan salahmu. Xiaoyu orang baik dijaga oleh Tuhan. Dia baik-baik saja. Keluarga pasien, siapa keluarganya? Saya suami. Selamatkan istri kami. Kamu kebanyakan nonton TV ya? Apa itu istri atau anak? Selamat, kamu jadi ayah. Dan itu anak kembar, laki-laki dan perempuan. Cucuku, sungguh cantik sekali, Xiaoyu. Aku baik-baik saja. Biar aku gendong. Ayah, jangan sembarangan gendong. Katanya bayi yang baru lahir, siapa yang pertama kali menggendong, nanti mukanya mirip orang itu. Aku kan cantik, biar aku saja. Ya sudah, kamu saja. Wah, Chen Wu, aku tak sangka kamu begitu hebat. Langsung dapat 2, laki dan perempuan. Ini semua berkat Xiaoyu. Biar aku juga gendong anaknya. Mari. Nanti kamu jadi ayah, harus tanggung jawab. Mengerti? Aku pasti akan menjadi ayah dan suami yang baik. 好啊，真是太好了，这孩子真可爱。是啊。